bahwa Museum Wayang ini di bawah dari unit pengelola Museum Seni yang membawahi 3 museum, yaitu Museum Tekstil, Museum Wayang, dan Museum Seni Rupa Keramik. Lalu untuk sejarahnya sendiri, Museum Wayang ini dulunya adalah sebuah gereja yang dibangun tahun 1640 dengan nama De Oude Hollanderskerk, yang dibangun sampai tahun 1735. Setelah itu pada tahun 1736 gereja tersebut direnovasi dan diganti namanya menjadi The New Hollanderskerk. Sampai tahun 1808 gereja tersebut hancur sehingga akhirnya dibangun kembali tahun 1912. Namun tidak dijadikan sebuah gereja lagi. Akan tetapi pada tahun 1939 bangunan tersebut dijadikan sebagai museum Batavia Lama oleh salah satu perkumpulan dari lembaga kebudayaan. Setelah itu pada tahun 1960-an gedung tersebut diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Lalu pada tanggal 13 Agustus 1975 bangunan tersebut baru diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin menjadi Museum Wayang Jakarta. Untuk koleksinya, Museum Wayang ini terdapat 6.800 koleksi yang berupa wayang kulit, ada wayang golek, ada wayang beber, dan jenis lainnya. Beberapa juga terdapat namanya alat musik gamelan, yang dimana alat musik tersebut dipakai sebagai pengiring dari pertunjukan wayang. Untuk Museum Wayang, dari segi pengunjung itu sangat cukup lumayan banyak, karena dirata-ratakan itu jika sebelum pandemi itu sudah hampir mencapai 8.000 sampai 10.000 pengunjung. Setelah pandemi ini, karena waktu itu pada saat pandemi kita dibatasi, jumlah pengunjung itu cukup lumayan agak sedikit turun, namun tetap jumlahnya paling terbanyak dari ketiga museum yang dibawa oleh pengelola Museum Seni. Kurang lebih kalau untuk setelah pandemi ini rata-ratanya bisa 3.000 sampai 5.000 pengunjung. Bahkan terutama pada saat weekend atau hari-hari liburan panjang tertentu itu bisa mencapai lebih. Jadi seperti baik turis domestik atau turis mancanegara. Untuk di Museum Wayang ini kebanyakan memang koleksi kita berupa wayang dan beberapa juga ada berupa boneka. Namun untuk karakter-karakter yang sangat diminati di Museum Wayang itu biasanya tokoh-tokoh, yaitu Gatot Kaca, di mana dalam seni pewayangan atau cerita dalam pewayangan itu kita memakai 2 cerita, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Bahkan tokoh yang ada itu sebenarnya memang tidak Ramayana saja, ada Hanuman, ada Pandawa, lalu ada tokoh-tokoh yang lainnya. Namun yang banyak diminati untuk foto bersama atau melakukan swafoto itu biasanya dengan koleksi, yaitu Gatot Kaca. Museum Wayang ini memang memiliki banyak sekali jenis wayang ya, yang ditampilkan di dalam museum ini, sehingga banyak juga cerita-cerita yang ditampilkan di dalam Museum Wayang, sehingga ada juga beberapa cerita yang memang mungkin mempunyai nilai sejarah yang sangat tinggi. Contohnya sejarah tentang agama Islam sendiri pada dasarnya. Contohnya ada juga yang disebutnya namanya wayang sadat. Itu wayang sadat itu mengambil kata dari kata sadat, yang memang wayang sadat itu menceritakan tentang cerita pesuara tentang agama Islam ya. Jadi wayang itu menceritakan tentang perjalanan para wali songo menyebarkan agama di Pulau Jawa khususnya. Dan juga ada juga
yang melambangkan tentang Wali Songo sendiri ada sebutnya namanya wayang Cirebon, sebutnya namanya Punakawan 9. Mungkin kalau Punakawan 9 itu umumnya di wayang Indonesia, di pewayangan di Jawa, Punakawan itu memang orang kenalnya itu 4 biasanya. Ya, semen di Cirebon ini wayang kulit Cirebon ini membuat Punakawan 9. Sebenarnya dari bentuk tokohnya itu nggak jauh beda dengan 4 tokoh yang terkenal ini atau yang memang udah umum di wayang kulit Jawa. Tapi ada perbedaan dari segi nama-namanya. Tapi maksudnya hanya sekedar melambangkan 9 Wali Songo seperti itu. Kalau wayang sadat sendiri itu sebenarnya memang perkembangan wayang di Indonesia ya. Nah di sini wayang sadat ini kurang lebih dibuat tahun 1980-an dibuatnya dan kurang lebih dipentaskannya itu tahun 1985. Yang memang dimana wayang sadat ini dibuat atau dibikin untuk lebih mengenalkan tentang Islam dalam bentuk tauhid. Kalau dari untuk tahunnya sih sekitar tahun 1980-an. Yang membuat wayang sadat itu sendiri namanya Bapak Suryadi. Jadi Bapak Suryadi itu adalah dia seorang dai juga di daerah Klaten. Nah, jadi wayang sadat ini daerahnya daerah Klaten ya. Buat Bapak Suryadi buat wayang sadat ini karena dia juga karena seorang dai di sini maksudnya dia ingin lebih mengenalkan Islam secara tauhidnya tentang lebih dalam tentang Islam melalui wayang sadat yang diperankan dalam unsur cerita tentang keagamaan khususnya Wali Songo. Kalau yang Punakawan 9 ini memang saya juga kurang mengetahui yang pembuatnya karena pada dasarnya koleksi museum wayang itu kan ada juga dia sumbangan ya. Kalau yang Punakawan 9 ini hanya Cirebon doang yang punya gitu Punakawan 9. Sebenarnya itu juga kalau dalam segi pembuatan juga unsur lama juga ya. Kurang lebih tahun 1800-an udah 1800 sampai tahun 1900-an kalau untuk wayang kulit Cirebon karena memang ini wayang perkembangan Punakawan 9 ini gitu. Karena melambangkan 9 Wali Songo. Untuk wayang sadat dan wayang kulit Cirebon ini dia disebutnya namanya wayang kulit ya. Dia kalau wayang sadat ini wayang kulit dan wayang Cirebon juga wayang kulit. Sedangkan untuk bahannya itu dibuat dari kulit binatang ya. Umumnya kulit kerbau yang memang biasa dipakai untuk pembuatan wayang di Indonesia itu umumnya tuh dari kulit kerbau. Kenapa? Karena memang lebih tebal ya kalau kulit kerbau itu sehingga kalau di dalam pembuatan wayang itu nggak gampang rusak atau robek pada saat dimainkan sih umumnya seperti itu. Yang menarik dari wayang ini adalah dari segi bentuknya sendiri ya. Karena kalau wayang sadat ini dia karena menceritakan tentang perjalanannya Wali Songo dan dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Karena memang Wali Songo itu dalam penyebaran agama Islam lewat dakwahnya itu dengan menggunakan wayang kulit salah satu media dakwahnya. Makanya wayang kulit itu kalau kita bisa cari tahu siapa sih yang pertama kali membuat wayang kulit itu ya sebutnya namanya Sunan Kalijogo. Atau Sunan Kalijogo itu salah satu Wali Songo. Sudah itu makanya sejarah wayang di Indonesia itu udah memang ada dari zamannya Wali Songo. Seperti itu dan keunikannya adalah dari segi kalau dari tata cara pembuatan sama ya dengan wayang kulit pada umumnya dengan cerita umumnya kan Mahabharata Ramayana yang orang banyak kenal tentang cerita wayang ya. Tapi kalau wayang sadat ini memang dia beda ceritanya, beda bentuknya gitu ya. Nah, karena memang wayang sadat ini menceritakan tentang agama Islam khususnya Wali Songo, sehingga bentuk wayangnya itu dibuat dalam bentuk tokoh-tokoh yang memang seperti para wali atau para ulama. Jadi pakaian para ulama atau orang Islam ada yang pakai jubah, pakai udeng-udeng atau pakai imamah, sehingga itu menjadi sebuah daya tarik yang sangat menarik di dalam pembuatan wayang
sadat ini sendiri. Tapi dalam proses pembuatannya sebenarnya sama, ditatah atau dipahat dan juga disungging atau diwarnain. Kalau dalam proses pembuatannya sama, tapi perbedaannya adalah dari segi bentuk wayangnya sendiri dan juga pakaiannya. Kalau wayang Cirebon sebenarnya umumnya dia kan punakawan ya. Punakawan itu sebenarnya cerita dari kisah Mahabharata atau Ramayana, sehingga bentuk wayangnya itu sama. Untuk punakawan 4-nya ini, Marga Rempet Bagong, itu sebenarnya sama seperti bentuk wayang kulit pada umumnya. Cuman kalau wayang Cirebon itu memang ada, karena setiap daerah kalau untuk cerita Mahabharata Ramayana itu mempunyai ciri khas sendiri-sendiri. Nah, wayang Cirebon juga mempunyai ciri khas sendiri-sendiri, dan dia bentuk kulit itu lebih tebal kalau wayang Cirebon ya, dan juga ukiran-ukirannya itu ada perbedaan. Nah, tapi kalau yang punakawan 9 ini memang punakawannya dibuat dalam bentuk 9, ditambahin 5 tokoh lagi oleh si pembuat wayang punakawan 9 ini, sehingga sebutnya makanya punakawan 9. Sebenarnya melambangkan 9 Wali Songo. Kenapa? Karena memang sejarah awalnya wayang itu disebarkan oleh Wali Songo, makanya Cirebon itu membuat punakawan 9. Kalau untuk perawatan sendiri, sebenarnya Museum Wayang ini kan sudah menjadi objek wisata yang memang bisa dikunjungi oleh semua kalangan, semua usia. Jadi pada dasarnya untuk perawatan koleksi sendiri, khususnya itu dalam hal yang memang ada kegiatan yang namanya perawatan lebih ke perawatan formal aja biasa gitu. Untuk perawatan entah dari misalnya pembersihan atau debu-debu ya. Sebenarnya pada dasarnya kalau dari segi pemeliharaan sendiri kita kan juga, karena Museum Wayang ini di bawah Pemprov DKI ya, di bawah Pemprov DKI, sehingga kita juga ada kegiatan sebutnya kegiatan perawatan koleksi. Itu biasanya kita bekerja sama dengan PKCB dalam urusan perawatan cagar budayanya. Jadi kayak balai konservasi ya, jadi kan itu masuk ke konservasi ya. Nah, biasanya kita bekerja sama dengan konservasi. Jadi konservasi itu melakukan kegiatan juga di Museum Wayang, atau Museum Wayang melakukan kegiatan di konservasi, sehingga wayangnya, misalnya wayang apa nih yang mau diperawat atau mau dibersihin, nah itu nanti dibawa ke konservasi dan ditangani langsung oleh petugas-petugas yang memang di bidang konservasi ya, atau konservator itu sendiri. Yang sebenarnya di Museum Wayang juga ada petugas konservatornya sendiri. Jadi pada dasarnya kalau dari segi pemeliharaan kita setiap hari teman-teman itu membersihkan. Terus kadang-kadang kita lap untuk perawatan gamelannya atau yang lainnya, itu setiap hari kita bersihkan. Jadi nggak ada perawatan khusus yang lebih ke apa ya, khusus dalam hal yang entah mistis ataupun sakral ya. Nah, pada dasarnya koleksi Museum Wayang ini udah menjadi koleksi yang umum aja pada dasarnya, walaupun ada juga koleksi-koleksi yang memang mungkin udah umurnya udah lumayan tua gitu, tapi pada dasarnya untuk perawatan secara mistis ataupun spiritual itu nggak ada sih. Pasti bisa untuk menjadi sumber belajar sejarah. Kita di Museum Wayang ini selain memperkenalkan tentang koleksi atau budaya wayang yang memang budaya asli dari Indonesia, juga bangunan kita adalah bangunan cagar budaya. Jadi bangunan kita ini bangunan peninggalan bersejarah pada masa penjajahan Belanda. Jadi dulunya itu gedung Museum Wayang adalah sebuah gereja yang dibangun sekitar tahun 1640 ya. Nah, itu dari segi bangunan, dari sejarahnya, sejarah perjuangan bangsa Indonesia ya. Kemudian dari wayangnya pun pastinya bisa kita jadikan sumber pembelajaran ya, karena wayang itu memiliki nilai-nilai dan budaya-budaya yang luhur yang bisa kita jadikan acuan dalam berkehidupan, baik itu kehidupan sesama, kepada masyarakat, kepada teman, kepada keluarga, maupun kepada yang puasa, seperti itu. Pertama, kita memiliki pemandu atau edukator yang siap untuk menjelaskan tentang
koleksi-koleksi yang ada di Museum Wayang. Berikutnya kita juga ada program workshop atau pembuatan wayang janur. Nah, untuk usia pembuatan wayang janurnya itu bisa segala macam usia, dari mulai usia TK sampai dewasa. Selain workshop, kita juga ada pagelaran untuk memperkenalkan pertunjukan wayang kepada masyarakat. Jadi masyarakat atau pengunjung itu nggak cuma kita sajikan, nggak cuma koleksi saja, tapi kita pertunjukan bagaimana cara pergelarannya. Nah, kalau biasanya pertunjukan wayang itu di malam hari atau semalam suntuk, nah untuk di Museum Wayang ini kita mempertunjukkannya di siang hari dan juga biasanya setiap hari Minggu. Dan jenisnya juga berbeda-beda. Jadi ada wayang orang, wayang kulit, wayang golek, wayang buber, dan lain sebagainya. Kita setelah jadi alumni dengan Islam, ya Pak. Ijazah. Kalau mau melamar kerja itu perlu ijazah. Ijazah. Sampai ngomong ijazah apa Ustaz? Yang ngomong ijazah siapa? Situ. Ijazah. Ijazah kan? Ya jangan kita mending kita ingat itu. Untuk tema seperti itu ya. Jadi memang wayang itu kan nggak cuma berkisah tentang Ramayana atau Mahabharata. Jadi banyak wayang-wayang modern seperti ada kita juga ada namanya wayang revolusi, wayang Sulu, ya, wayang Wahyu atau wayang Sadat. Nah, itu kita sesuai dengan temanya. Jadi misalkan mendekati hari-hari peringatan Hari Kemerdekaan, biasanya kita mempertunjukkan atau menggelar pergelaran tentang wayang kulit revolusi. Nah, seperti itu. Jadi temanya tentang perjuangan bangsa Indonesia, seperti itu. Dan juga pertunjukan wayang ini enggak cuma ada di Museum Wayang aja, tapi kita juga live dalam YouTube, serta kita punya program YouTube juga namanya OTW, itu obrolan tentang wayang. Itu biasanya kita membahas segala sesuatu tentang yang berhubungan dengan wayang. Jadi mungkin untuk perawatan koleksinya ya, tentunya kita koleksi harus terus kita rawat, ya kan? Kita harus selalu memperhatikan suhu dan kelembapan. Nah, seperti itu ya, suhu kelembapan ini nggak cuman koleksi, karena koleksi bisa ya berjamur atau juga nantinya terlalu lembab ya jamur, kalau terlalu kering jadi agak kering gitu ya. Nah, itu selalu kita perhatikan. Berikutnya untuk salah satu kendala dalam mengedukasi dari pengunjung ya, pasti pengunjung itu berbeda-beda ya, berbeda-beda latar belakang, usianya juga berbeda-beda ya. Ada yang bisa dibilangi, ada yang agak susah ya. Pasti kita akan selalu menjaga atau ya masing-masing di masing-masing tempat ya, atau di masing-masing area. Jadi yang namanya koleksi itu ada beberapa koleksi kita yang tidak dalam vitrin, ada koleksi kita yang langsung bisa terlihat dan bisa terjangkau oleh tangan-tangan dari pengunjung. Nah, itu yang harus selalu kita perhatikan tentunya. Karena apa? Karena takutnya pengunjung ya karena rasa ingin tahunya yang besar ya, jadi dia pengen megang nih seperti apa nih, cuman itu kan tidak boleh. Nah, itu dia fungsinya kita penjagaan, dan juga kita biasa membatasi antara koleksi sama daerah yang bisa itu sama pengunjung gitu. Tapi tetap pengunjung itu tidak bisa memegang koleksi, karena itu koleksi memang sangat penting ya untuk di Museum Wayang, karena kita selalu merawat. Oke, berbicara tentang wayang, memang banyak yang biasanya menghubungkan ya dengan hal-hal yang mistis. Itu salah satu yang harus kita rubah ke pola pikir masyarakat. Mungkin karena
Wayang itu adalah koleksi yang namanya sudah budaya ya, jadi koleksi orang tua atau para sesepuh ya. Dan juga gedung Museum Wayang sendiri itu adalah gedung cagar budaya. Nah, itu adalah peninggalan bersejarah, peninggalan penjajahan Belanda. Nah, itu yang mungkin stigma masyarakat melihat gedungnya gedung tua, koleksi wayang yang memang kental dengan ya stigma mistisnya. Cuman itu yang kita rubah karena itu tidak semua tentang mistis, tidak ada unsur mistisnya sama sekali, karena memang wayang itu yang kita ambil adalah nilai-nilai atau norma-norma yang pelajaran-pelajaran bisa kita petik dari cerita wayang itu sendiri. Kemudian juga kebudayaan Indonesia itu ada dalam wayang. Salah satunya seni pertunjukan atau seni dramanya. Terus juga dari wayang bisa terlihat ada banyak kesenian ya, seni pahat, seni ukir, terus seni membatik. Dan batik itu sendiri merupakan budaya dari Indonesia. Itu bisa kita rubah maksudnya kita edukasi masyarakat tentang hal seperti itu. Dan juga dalam pertunjukan wayang itu kan berbagai macam ya, seperti adanya alat musik atau gamelannya, yaga yang orang memainkan gamelannya gitu kan, dan juga ada penyanyinya sendiri atau yang namanya sinden. Nah, memang dalang berperan penting dalam pertunjukan wayang gitu. Jadi dan dalang nggak bisa sendiri, tapi melainkan harus kerjasama dengan perangkat-perangkat yang lain. Oke, mungkin satu kendala juga yang ada di Museum Wayang ya, karena kita merupakan bangunan cagar budaya, kita tidak bisa merenovasi atau merubah bentuk ya. Segala sesuatu memang harus ya harus serupa seperti ini gitu loh. Jadi ya ada bangunan peninggalan zaman dulu mungkin ada salah satu banyak yang kebocoran lah. Nah, itu bisa kita perbaiki dengan perbaikan atap. Cuman kan tidak bisa langsung kita manggil tukang. Kita harus bekerja sama dengan lembaga cagar budaya ya. Seperti itu, persetujuan dulu. Dan mereka yang balai konservasi ya, yang mereka yang setelah ada persetujuan baru bisa diperbaiki. Takutnya ya memang mengenai bocor-bocor mengenai ke koleksi mempengaruhi pastinya gitu. Dan itu kita coba untuk menaruh koleksi di tempat yang seaman dan kalau bisa ya jauh dari titik-titik bocor lah.